Berbicara tentang politik Islam, seperti yang diketahui bahwa politik Islam merupakan topik yang penting dalam khazanah pemikiran Islam, yang mana hal tersebut dikarenakan Islam merupakan agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan, baik itu politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Seperti yang diketahui, Islam merupakan agama yang paling kaya dengan pemikiran politiknya. Pemikiran politik Islam ini dirangkai secara lengkap mulai dari masalah etika politik, filsafat politik, hukum, hingga tata negara. Keragaman khazanah pemikiran politik Islam bisa dikatakan bermuara pada pemikiran tentang hubungan agama dan negara. Hubungan keduanya memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang, yang mana berawal dari komunitas yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana bertempat di Madinah, yang diyakini tidak hanya komunitas agama saja, tetapi juga komunitas politik. Nah, Nabi Muhammad telah berhasil menyatukan semua suku yang berseteru dalam satu wadah, yaitu komunitas Islam. Bahkan lebih dari itu, yang mana Nabi Muhammad SAW telah berhasil membentuk negara Madinah. Nah, komunitas inilah yang disebut dengan pemikiran Islam sebagai bentuk dari negara ideal. Namun, pasca Khulafaur Rasyidin, perkembangan politik Islam mengalami pasang dan surut. Yang mana pada abad pertengahan, para pemikir muslim seperti Al-Farabi, Al-Mawardi, dan Al-Ghazali menawarkan alternatif sistem politik Islam yang seimbang, dan pada masa ini diwarnai kondisi politik yang mapan, lalu mengalami kelemahan akibat serangan bangsa Mongol. Kemudian muncul kerajaan besar di dunia Islam seperti Turki Utsmani, Mughal di India, dan Safawi di Iran. Nah, para pemikir masa ini masih berkutat seputar otoritas suku Quraisy, yang mana suku Quraisy ini sebagai pemegang khalifah universal. Lalu, pada masa modern terjadi perubahan terhadap pemikiran politik Islam ketika gagasan-gagasan Barat mulai masuk ke dunia Islam, di mana seiring berjalan dengan penjajahan yang dilakukan oleh Barat, maka muncullah beberapa wacana, antaranya tentang demokrasi, parlemen, dan pembatasan kekuasaan kepada negara. Nah, dalam merespon gagasan Barat tersebut, para pemikir terbagi dalam beberapa paradigma, yaitu kelompok yang mengintegrasikan hubungan agama dan politik, memisahkan kedua varian tersebut, dan memandang adanya hubungan yang seimbang. Walaupun tidak semua tokoh disebutkan, namun pemikiran dan gagasan politik Islam pada masa modern dapat memberikan gambaran akan dinamika politik Islam itu sendiri. Pemikiran politik Islam memiliki beberapa masa, antaranya yaitu abad klasik. Abad klasik ini dimulai dari tahun 622 hingga 1250 Masehi. Kemudian abad pertengahan yang dimulai dari tahun 1250 hingga 1800 Masehi. Dan pemikiran politik Islam modern, yang mana pada abad ke-19 hingga abad ke-20 dunia Islam sebagian besar berada dalam genggaman penjajahan Barat. Dalam internal umat Islam itu sendiri terdapat berbagai macam permasalahan berkaitan dengan pemahaman keagamaan, yang mana hal tersebut menyebabkan umat Islam tidak mampu menghadapi kuatnya hegemoni Barat ini. Nah, di sini umat Islam tenggelam dalam masa lalu mereka dan belum berani melakukan terobosan baru, yang mana untuk menjawab permasalahan yang akan mereka hadapi. Namun di sisi lain, penjajahan Barat terhadap dunia Islam membawa beberapa hikmah tersendiri bagi umat Islam itu sendiri, yang mana dengan adanya penjajahan Barat tersebut telah menyadarkan bahwa Islam mengalami kemunduran dibandingkan negara Barat.